Pertanyaan nomor 2, apakah Bapak Ibu tahu kalau kita tidak memiliki hak untuk membagikan harta waris? Kita juga tidak berhak membedakan waris berdasarkan kasih sayang. Nah, ini pertanyaan yang sering menjebak orang. Karena apa? Karena kalau ada orang meninggal, mohon maaf, seolah-olah kita ini menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan, kita yang ngatur semuanya, kita yang ngatur pembagiannya, kita menjadi pengadilan negeri, menjadi pengadilan agama, kita menjadi hakim, menjadi orang-orang yang berkuasa, kita atur semuanya. Kamu dapat sekian, kamu dapat sekian, kamu nggak dapat karena kamu begini-begini, kamu dapatnya sedikit karena kamu begini-begini, gitu ya. Bahkan ada orang yang membedakan waris karena dia itu ada yang senang sama anak A, ada yang nggak senang sama anak B. Kan dalam keluarga seperti itu, ada anak yang durhaka, ada anak yang disayang, ada anak yang dibenci gitu ya. Anak durhaka itu gini maksudnya. Anak itu karena kerja di luar negeri, misalnya di daerah Libya, Afrika, karena dia bekerja di pertambangan misalnya ya, di tengah gurun, jadi dia nggak bisa pulang-pulang karena memang pekerjaannya membutuhkan dia harus posisi di onsite, dan itu jauh dari pemukiman dan jauh dari transportasi, sehingga kalau dia balik cuma setahun 2 kali gitu ya, itu pun waktunya juga tidak lama, paling lama 1-2 bulan. Suatu ketika orang tuanya meninggal, nah, dia nggak bisa balik dong segera saat itu karena dia harus cuti dan sebagainya. Orang-orang menganggap dia sebagai anak durhaka gitu ya, karena pada saat orang tuanya sakit sampai meninggal, dia nggak nongol-nongol gitu ya, nggak nongol-nongol gitu, nggak berada di sisinya, sampai pemakaman pun dia juga tidak ada. Nah, ini karena dia itu dianggap sebagai anak durhaka, kita bedain aja deh hartanya. Yang sana nggak kita dapetin sesuai dengan apa yang dibagikan kepada sesuai dengan hukumnya. Jadi pertanyaannya, siapa yang berhak untuk membagikan harta waris? Nah, yang berhak membagikan harta waris itu, kalau di Islam itu ada namanya prinsip ijbari. Di Islam ada namanya prinsip ijbari. Prinsip ijbari itu, kita itu tidak punya hak, tapi yang berhak itu adalah Allah, Sang Maha Kuasa. Kalau di kitab undang perdata itu nanti Anda akan mengenal pembagian-pembagiannya berdasarkan pasal-pasalnya, di mana kalau kitab undang perdata itu ada namanya harta bersama, nanti dibagi rata. Nanti ada 4 golongan yang kita dapatkan. Nanti akan Nabi jelaskan di slide berikutnya. Tapi yang jelas kalau di hukum waris Islam itu ada namanya prinsip ijbari. Nanti bisa menjadi pengetahuan buat teman-teman kalau nanti bertemu dengan klien Islam atau kita sendiri yang Muslim. Jadi ijbari itu secara otomatis orang itu meninggal, hartanya akan berpindah tangan. Ya, berpindah tangan dari si mayit. Makanya jadi nama saya kan gelarnya CM di belakang, calon mayit. Jadi calon mayit ini akan meninggal gitu. Dia akan meninggalkan harta, dia akan berpindah. Harta itu akan selalu mencari pemiliknya. Jadi kalau ibaratnya ini handphone, kalau saya sudah meninggal, handphone ini akan mencari pemiliknya yang baru. Dia akan pindah ke pemiliknya yang baru, namanya ahli waris. Ahli waris itu syaratnya harus hidup ya. Tidak boleh ahli warisnya sudah mati. Ya, itulah namanya prinsip ijbari. Yang membaginya atau yang mengatur rumusnya itu semuanya adalah, kalau di Islam adalah Allah Subhanahu wa taala, tertera di surat An-Nisa 11 dan 12. Sehingga kita ahli waris hanya berhak melakukannya saja tanpa ada kata-kata negosiasi dan lain sebagainya.